Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali dalam siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta kami, Allah yang selalu ada dalam segala kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu atas segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di saat ini kembali kami ada dalam siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Dan kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami roh-Mu agar ketika firman Tuhan dibacakan, kami dipermudahkan untuk memahami apa maksud firman Tuhan yang hendak dibaca di saat ini. Para pemirsa Tabura Injil yang mendengarkan, menyaksikan siaran ini, Tuhan juga memberkati mereka dan mereka dimampukan untuk memahami maksud Tuhan lewat firman Tuhan di saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah Bapa di surga di saat ini kami hendak membaca firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 12. Kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Judul pembacaan nyanyian syukur atas keselamatan. Ayatnya yang pertama. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegerangan dari mata air keselamatan. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kita akan berbahagia dalam segala kehidupan kita ketika kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, tema perenungan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga adalah Allah itu keselamatanku. Allah itu keselamatanku. Tema ini akan mengantar kita untuk mengerti apa maksud firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Satu kisah di sebuah gereja Presbyterian di Washington DC. Saat ibadah sedang berlangsung dan doa serta puji-pujian dinaikkan kepada Tuhan, serta persembahan diberikan, tiba-tiba datanglah seorang perampok. Perampok ini datang dan kemudian dia mencuri persembahan itu. Seorang staf gereja mengikuti perampok itu dari jauh. Dia berlari mengejar perampok itu dan menemukan perampok itu. Terjadilah perkelahian antara staf gereja dengan perampok itu. Si perampok kemudian menembak staf gereja itu dengan senapannya. Dia menarik picu senapannya dan menembak. Tetapi senapan itu tidak dapat melepaskan peluru. Tak lama kemudian polisi datang dan kemudian menangkap si perampok ini. Dan ketika si perampok ini ditangkap, polisi memeriksa senapan yang dimiliki oleh perampok ini. Ternyata memang di dalam senapan itu ada peluru. Tetapi ketika hendak digunakan oleh perampok untuk menembak staf gereja ini,
senapan ini tidak bisa berfungsi mengeluarkan peluru untuk menembak sasarannya. Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, staf gereja ini pun dia menaikkan rasa ungkapan syukur kepada Tuhan. Dia bersyukur karena pada saat itu dia berpikir bahwa dia telah terkena tembakan dari senapan itu. Dia bersyukur karena Tuhan telah meluputkannya dari bahaya maut. Tuhan telah meluputkannya dari kematian. Dan peristiwa ini sangat menakjubkan. Peristiwa yang sama pun yang dialami oleh staf gereja ini dialami pula oleh orang Israel melalui pembacaan kita di hari ini. Nubuatan Nabi Yesaya menyampaikan kepada kita tentang kehidupan daripada umat Israel. Umat Israel mengalami kesuraman dalam ayat pasal 8 ayatnya yang ke-23. Tetapi Allah menebus mereka. Dalam pasal 11 ayatnya yang ke-12 di kitab Yesaya. Allah melakukan tindakan penyelamatan bagi mereka. Allah telah menjadikan keselamatan bagi mereka. Mereka sungguh dipuaskan dan dikuatkan oleh Tuhan. Seperti pada bagian firman Tuhan ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa mereka dikuatkan oleh Tuhan seperti gambaran menimba air dari mata air keselamatan. Mereka menimba dengan kegerangan. Mereka tidak akan takut dan sungguh mereka menaikkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah menolong mereka melalui segala persoalan kehidupan. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, ketika bangsa Israel bersyukur atas kasih Tuhan, mereka melantunkan puji-pujian, kemuliaan bagi Allah. Dalam bagian firman Tuhan dikatakan demikian. Apa alasan mereka bersyukur kepada Tuhan? Ada dua alasan di sini dikatakan bahwa mereka bersyukur kepada Allah karena Allah adil dan Allah punya kasih yang begitu besar. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah telah menumpahkan murkanya, tetapi juga Dia menyelamatkan dan menghibur umatnya. Murka Allah tidak dimaksudkan hanya untuk menghukum, melainkan untuk mendisiplinkan umat manusia dalam kasih. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa Allah adalah kasih yang baik. Meskipun Ia memberikan hukuman, murka Allah tidak berlangsung untuk selama-lamanya. Yang kedua, umat Israel bersyukur karena perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Dalam pasal 12 ayat 4 yang sampai dengan ayatnya yang kelima dikatakan ada satu kalimat, pada waktu itu kamu akan berkata. Kita garis bawahi kata kamu. Kata kamu adalah bentuk jamak. Di sini kata ini mewakili seluruh umat Israel yang dipersatukan kembali. Mereka saling berseru untuk memanggil dan memasyurkan dan memperkenalkan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa yang lain. Sebab besar dan ajaib perbuatan Tuhan. Dialah yang menguasai bangsa-bangsa. Sebab besar dan ajaib perbuatan Tuhan. Dia telah memampukan kita untuk melalui segala persoalan kehidupan, tetapi juga bisa memampukan kita untuk menjalani dan mengakhiri tahun yang lama, serta memasuki tahun yang baru. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, di tahun ini kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk kasih dan keadilannya, untuk perbuatannya yang ajaib, serta kekudusan dan penyertaan Allah dalam hidup kita di tahun ini.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Seperti syair nyanyian yang berkata, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Mari kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Sekalipun segala hal menjadi bagian yang kita alami dalam hidup kita, tetapi percayalah, Dia akan memampukan kita untuk melalui segalanya dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah memberikan waktu kepada kami di hari ini. Boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya dan yakin kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kami, maka kami tidak akan memahami akan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus ada dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, agar ketika firman Tuhan telah kami dengar, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, biarlah segala yang boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Ampunkan salah dan dosa yang kami perbuat, dan biarkanlah Engkau berkehendak mendengar doa kami di saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil di hari ini. Terus saksikan siaran Tabura Injil lewat channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.